Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan, termasuk perjuangan di jalan yang tidak benar. Orang-orang yang berjuang di jalan yang tidak benar, mereka juga berkorban. Abu Jahal, Abu Lahab, untuk menentang Nabi, menentang dakwah Nabi, menghambat perjuangan Nabi, mereka juga berkorban. Dulu kan orang-orang kafir melakukan boikot terhadap kaum muslimin. Embargo itu dalam bentuk tidak ada hubungan sosial dan ekonomi selama sekitar 3 tahun. Sehingga kaum muslimin mengalami kesulitan karena nggak ada hubungan perdagangan. Walau bagaimana ketika mereka sudah lapar, orang-orang kafir itu kan saudara mereka juga, teman mereka juga, sekampung lah gitu. Bahkan dari kecil teman main. Ada juga yang nggak tega terhadap kaum muslimin, sehingga secara sembunyi-sembunyi ada di antara orang kafir itu yang menjual makanan. Katakanlah kalau kayak kita nasi bungkus gitu. Berapa ini? Misalnya dibilang 30.000, terus ditawar. Lagi tawar-menawar itu lewat Abu Lahab. Lagi ngapain nih? Saya jualan nasi nih sama dia. Bukannya nggak boleh? Emang berapa mau dijual? Saya bilang 30.000. Dia nawar 20.000. Sudah kalau begitu saya yang beli 40.000. Dia berkorban dengan hartanya. Saya beli 40.000. Ada berapa bungkus? Kira-kira begitu. Yang penting bagaimana orang-orang Islam tidak membelinya, sehingga orang Islam tetap tidak makan. Itu contoh sederhana. Apa artinya? Orang-orang kafir juga berkorban untuk perjuangan di jalan yang tidak benar. Masa yang berjuang di jalan yang benar tidak mau berkorban? Al-Kalabi menceritakan bahwa Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf memberikan pengorbanan yang besar saat perang Tabuk untuk pasukan yang berjihad. Perang Tabuk itu perang antara kaum muslimin dengan Romawi. Lokasinya jauh, perjalanan dari Madinah naik unta, naik kuda, paling cepat 20 hari. Jalannya doang, sehingga nggak mungkin jalan kaki, harus pakai kuda, pakai unta. Tidak semua sahabat punya kuda atau punya unta. Utsman bin Affan berinfak di jalan Allah, sehingga Rasulullah bersabda, ya Tuhanku, aku ridho kepada Utsman bin Affan, ridhoilah dia. Utsman bin Affan memang salah seorang sahabat yang kaya, sekaligus dia menantu Rasul yang kaya. Orang itu di zaman Nabi disebut kaya itu bukan dari aset yang dimilikinya. Orang diakui sebagai orang kaya dari zakat, infak, dan sodakohnya. Makanya harta anak itu adalah perhiasan. Karena perhiasan, maka harta disebut duluan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Harta dan anak itu perhiasan dunia. Harta itu yang lebih dulu kelihatan. Lihat aja pakaiannya, lihat saja jam tangannya. Sampai sekarang orang disebut kaya itu dari aset yang dimilikinya di satu tempat. Rasulullah menunjuk sebidang tanah. Kalian lihat nggak tuh kebun itu tuh, kebun yang itu, lihat nggak? Iya. Ada apa ya Rasul? Di kebun itu ada sumurnya. Sumurnya itu ada airnya. Airnya itu kualitasnya bagus. Dibutuhkan oleh banyak orang. Cuma sayang itu tanah punya orang Yahudi. Kalau ada di antara kalian yang bisa beli, bagus. Utsman bin Affan beli, dibayar cash. Ya Rasul, udah saya beli itu tanah, udah saya bayar cash. Oh bagus, alhamdulillah.
bagus juga itu tanah kalau kamu wakafkan, sehingga nanti masyarakat kaum muslimin leluasa mengambil airnya yang mereka sangat butuhkan. Oh iya, kalau begitu saya wakafkan. Karena sudah diwakafkan, maka harta itu menjadi milik Allah. Ya semua juga sebenarnya milik Allah. Cuma kan manusia suka mengklaim ini tanah gua kan gitu. Nah, sesudah Utsman mewakafkan, orang mengambil airnya dengan leluasa. Utsman melihat orang-orang ngambil air di situ, maka Utsman bin Affan hatinya jadi tenang. Kenapa tenang? Karena hartanya sudah berguna bagi banyak orang. Nah, ini ada lagi Abdurrahman bin Auf. Kepada Abdurrahman bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, semoga Allah memberikan keberkahan terhadap harta yang engkau sisakan dan yang engkau sedekahkan. Yang disisakan itu artinya apa? Abdurrahman bin Auf itu menginfakkan begitu banyak harta. Bilang sisa banyak apa dikit? Biasanya sisa itu sedikit. Abdurrahman menginfakkan sebagian besar hartanya untuk perjuangan di jalan Allah. Sehingga Rasul mendoakan semoga Allah memberikan keberkahan terhadap harta yang engkau sisakan dan yang engkau sedekahkan. Apa yang dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu yang wajar, karena memang Abdurrahman menginfakkan hartanya begitu banyak untuk perjuangan, salah satunya perang Tabuk. Apa yang diinfakkan oleh Abdurrahman? 40.000 real, 40.000 dinar. 40.000 dinar. Dinar itu uang emas. 1 dinar kalau sekarang itu sekitar 4 gram. 4 gram. 1 gram sekarang berapa Pak emas? 2,5 juta. Makanya kalau ukurannya zakat itu emas, yang tadinya muzaki, bisa jadi dia tidak lagi menjadi muzaki. Kalau dulu orang gajian 5 juta, 6 juta, dia udah jadi muzaki. Orang yang berhak, orang yang harus bayar zakat. Sekarang dengan emas 2,5 juta, dia nggak masuk kategori muzaki. Bisa jadi pendapatan lembaga zakat itu berkurang karena orang tidak merasa punya kewajiban bayar zakat mal. Ya kalau infak sedekah makan nggak pakai ukuran. Jadi kalau 40.000 kali 2,5 juta jadi berapa Pak? Belum lagi 40.000 uang perak. Masih ditambah dengan 500 ekor kuda. Infaknya Abdurrahman bin Auf itu 500 ekor kuda. Ada yang tahu harga kuda? Kalau sekarang, saya pernah mengatakan, ini kuda buat perang, bukan kuda buat delman. Kalau kuda buat perang, kualitasnya beda lagi tuh. Ditambah lagi 1.500 ekor unta. Itu juga unta buat perang, bukan unta tunggangan biasa. Apalagi kuda buat disembelih kan gitu. Jadi sangat banyak itu infaknya Abdurrahman bin Auf. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 262 263. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
Jadi Utsman bin Affan itu ngasih aja sudah, nggak ngomong-ngomong macem-macem, apalagi menyakiti perasaan penerima, kasih aja. Bahkan diriwayatkan bahwa meskipun udah dibantu dengan kuda, dengan unta, dibagi habis kepada sahabat-sahabat yang mau berangkat berperang, ada sahabat yang datang agak lambat, datangnya agak lambat. Itu kuda, unta udah dibagi habis, sehingga sahabat itu enggak kebagian, sehingga dia tidak bisa berangkat untuk berperang. Sahabat itu bukannya seneng, dia malah sedih karena enggak bisa berangkat berjuang. Dia sedih, bahkan dia menangis pulang enggak jadi berangkat. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Maka pelajaran yang kita ambil dari cerita dari ayat ini adalah pertama, kedermawanan orang kaya membuatnya tidak takut kehilangan dan berkurangnya harta dengan infak dan sedekah yang banyak. Jadi kalau orang itu betul-betul dermawan, dia nggak takut. Yang kedua, keikhlasan dalam berkorban merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengorbanan yang dilakukan. Jadi harus ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih karena Allah. Dalam hal apa saja, kebaikan harus kita lakukan dengan keikhlasan karena Allah. Sehingga kalau orang ikhlas, apa yang berat pun akan terasa menjadi ringan. Perang Tabuk ini berat. Kenapa? Lokasinya jauh. Perjalanan 20 hari paling cepat. Cuacanya lagi terik panas. Kalau lagi musim panas itu, mau panen kurma, mau panen buah-buahan seperti kurma. Ada panggilan perang. Nah, maka orang-orang yang munafik, cari-cari alasan. Nanti itu kita bahas. Orang munafik itu cari-cari alasan. Sampai ada yang bilang apa? Ya Rasul, kita ini kan mau perang lawan Romawi. Perempuan-perempuan Romawi itu kan cantik. Saya itu nggak siap mental kalau ngelihat perempuan cantik. Daripada bakal fitnah, bakal tidak karu-karuan, saya nggak ikut perang ya. Itu namanya alasan. Sehingga ditegaskan, kalau boleh pakai bahasa kita, emangnya cuma ente doang laki-laki yang suka perempuan. Semua juga suka perempuan. Jadi jangan cari-cari alasan. Ada lagi ya Rasul, ini kan cuaca lagi terik panas. Udah musim panas, mau panen kurma. Kalau lagi panen yang enak, sambil duduk-duduk juga di bawah pohon, makan kurma yang udah matang kan gitu. Enak, sehingga berat. Yang ikhlas itu jadi terasa ringan. Yang ketiga, berlomba dalam kebaikan membuat seorang muslim ingin memberi yang banyak dan melakukan yang terbaik. Itu kalau orang ikhlas, dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia ingin menjadi orang yang lebih banyak. Begitu para sahabat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Umar bin Khattab menginfakkan setengah dari uang yang dia punya. Abu Bakar menginfakkan semua uang yang dia punya. Enggak disisakan buat keluarganya. Kenapa enggak disisakan buat keluarganya? Keluarganya siap. Kalau keluarga kita enggak siap, jangan suka berinfak semuanya. Baik begitu Pak. Baik, karena waktu juga maka kita harus akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.